Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Faza pada acara podcast keren Ngupipai Pikiran Lampung TV. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu yang keren sesuai judul ya, dengan tema kita podcast keren, maka tamu-tamu kita juga orang-orang yang keren luar biasa. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Ferry Permata dan Bapak Yusantri yang sudah hadir di sini. Bapak, apa kabar Bapak? Luar biasa. Luar biasa. Baik. Boleh Bapak, mungkin Bapak Ferry boleh disapa pemirsa kita di rumah? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat, pemirsa Pikiran Lampung TV. Saya Ferry Permata. Saat ini saya diamanahkan sebagai Ketua IK Besar SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang ada di Sukarame Jalan Indro Suratmin ya. Baik Bapak, kita sekarang temanya nih kita akan membahas tentang seputar Ikatan Alumni SMA 12, terutama nih SMA 12 yang peduli dengan sesama ya. Sekarang ini kan kita lagi ada bencana banjir ya Pak ya. Baik, jadi kita akan mengulas lebih dalam tentang SMA 12 ya, Ikatan Alumni SMA 12 Bandar Lampung. Baik, Bapak boleh diceritain dulu kegiatan Bapak sehari-hari dan Bapak lulusan tahun berapa? Mungkin dimulai dari Bapak Ferry, dipersilahkan. Ya, baik. Saya alumni angkatan lulus tahun 1996. Kami itu angkatan kedua, sebetulnya angkatan pertamanya tahun 1995. Seperti itu. Terus sebetulnya alumni ini sudah terbentuk cukup lama, sudah sekitar 5 tahun lebih. Hanya saja di tahun 2003 kemarin kita merayakan 30 tahun berdirinya sekolah kita. Sudah 30 tahun ya? Sudah 30 tahun sekolah kita berdiri, dan waktu itu kita kumpul di semua angkatan. Kalau kita hitung saat ini angkatan kita udah 29 angkatan dari tahun 2024 lulusan sampai dengan 95. Kemudian di 2003 kemarin kita melakukan musyawarah besar, kita membentuk kepengurusan secara definitif. Kebetulan saya diamanahkan sebagai ketua. Terus kita akan merapikan kepengurusan di tingkat angkatan dari tahun 95 sampai dengan tahun 2024. Seperti itu Mbak Faza. Adapun kegiatannya, yang pertama kita menjalin silaturahmi antar angkatan setiap lulusan dan alumni. Lalu selanjutnya kita juga ikut berperan aktif, berkontribusi terhadap kegiatan-kegiatan sosial ya, yang kita bisa berperan lebih banyak untuk lebih kepada kemaslahatan dan kemanfaatan. Seperti itu sih. Baik, untuk kegiatan sehari-hari Bapak Ferry sendiri nih, apa nih kegiatannya sehari-hari? Kebetulan saat ini saya menjadi salah satu karyawan di salah satu pembiayaan di Indonesia. Saya bekerja di PT Adira Finance. Saya sebagai area manager untuk wilayah Sumatera bagian selatan, berkoordinasi dengan 5 provinsi saat ini, dari Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, serta Bengkulu. Jadi sehari-hari saya bekerjanya keliling. Seperti itu Mbak Faza. Luar biasa. Baik pemirsa, kita sekarang mau beralih ke Pak Yusantri nih, yang gak kalah kerennya nih, ada di depan saya nih. Baik Bapak, boleh diceritain kegiatan Bapak sehari-hari, Bapak lulusan tahun berapa, dan mungkin jabatannya di IK Alumni Semandalas ya. Ya, terima kasih Mbak Faza. Jadi jabatan saya di IK itu kebetulan wakil ketua 1. Wakil ketua 1. Habis itu di alumni juga saya ketua. Jadi terus sehari-hari saya berswasta. Banyak lalu dia pernah kayak pembeli kayaknya. Baik, jadi 2 orang yang ada di depan saya ini para petinggi-petingginya. Jabatannya tertinggi nih ada di Ikatan Alumni SMA 12 Bandar Lampung. Baik, sekarang kita mau beralih ke perbincangan selanjutnya. Ya. Baik, komunitas Ikatan Alumni sendiri itu tujuannya apa sih sampai bisa terbentuk seperti itu, dan bagaimana sih cara menjalin komunikasinya? Seperti yang kita udah tahu ya, kalau kita sudah alumni kan sudah pada berpencar ya Pak, ada yang beda kota, beda daerah, bahkan mungkin beda negara gitu. Gimana sih cara Bapak bisa menyatukan itu semua gitu, bisa orang-orangnya bisa kumpul, bisa guyup gitu? Baik, mungkin dari Pak Ferry seperti apa? Ya, baik. Seperti saya sampaikan sebelumnya,
Secara prinsip ikatan alumni ini tujuannya untuk silaturahmi antar alumni, yang selanjutnya silaturahmi ini akan kita kembangkan ke dalam pemanfaatan di setiap profesi. Kita tahu bahwa alumni kita itu kalau kita bicara secara angkatan kan sudah cukup banyak, sudah 29 angkatan, di mana di setiap angkatan saat ini sudah terjun ke masyarakat di profesi dan dunia kerja yang berbeda-beda. Ada yang sebagai ASN, ada yang sebagai wira swasta, ada sebagai profesi-profesi khusus ya. Sehingga kita merasa ini bisa kita elaborasi untuk kolaborasikan ke dalam kegiatan-kegiatan positif, terutama sekali itu di kegiatan sosial, serta juga kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah wahana bersama, memberikan sebuah pembelajaran positif kepada siswa yang saat ini masih aktif di sekolah untuk kita mengembangkan kemandirian mereka. Jadi kita, Mbak Faza, sebagai informasi juga ikut berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Jadi kalau sekolah misalkan ada sosialisasi tentang bahaya narkoba atau bagaimana menghindari tawuran, itu kita juga ikut bersama-sama pihak sekolah untuk melakukan semacam kuliah umum kepada adik-adik kita yang saat ini masih aktif sebagai siswa. Jadi kegiatannya cukup banyak, bahkan sampai dengan ekonomi kita itu bersama-sama untuk menggandeng para alumni itu untuk bisa lebih berperan aktif secara kemandirian ekonominya. Contohnya misalkan ada yang sebagai pengusaha di bidang rangka baja seperti Bang Yus, seperti itu ya. Kemudian ada alumni yang membutuhkan jasa rangka baja, kita akan coba koneksikan seperti itu. Atau mungkin ada angkatan kita yang memang saat ini menempati posisi khusus di sebuah perusahaan. Contohnya seperti saya di Adira gitu, saya butuh tenaga marketing atau tenaga collection atau operasional. Kita bisa memberikan informasi ini kepada alumni yang mungkin ini bisa memberikan satu peluang pekerjaan secara ekonomi bagi alumni kita. Jadi kurang lebih seperti itu sih Mbak Faza. Baik, keren banget ya. Jadi tujuannya luar biasa ya. Jadi bisa juga bermanfaat seperti yang selain sharing untuk sesama, bisa membantu sesama ya. Jadi seperti adik-adik kita mungkin butuh lapangan pekerjaan. Oh, di sini masih ada yang ada lowongan, saling sharing gitu ya, Pak. Luar biasa sekali. Alhamdulillah ya. Baik, untuk selanjutnya di IKA alumni tersebut apakah secara formal ada officially gitu untuk pembentukannya itu seperti apa tuh Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, secara informal ini sudah terbentuk 5 tahun, tapi secara legal formalnya di tahun 2003 yang lalu, 2023 yang lalu, tepatnya 2 tahun lalu ya, Pak Yusri ya, 2 tahun yang lalu, kita itu membuat akte notaris ya untuk perkumpulan alumni ini. Nah dari situlah kita akan coba membentuk alumni ini dalam satu ikatan yang lebih profesional ya. Kedepannya kita mungkin akan merapikan kepengurusan di tingkat angkatan. Contoh Pak Ayu Santri saat ini selain sebagai wakil ketua 1 di IKA besarnya, beliau ini sebagai ketua angkatan di 96-nya. Nanti dari angkatan 95, 97, 98 itu akan coba kita hubungi perwakilannya. Nanti kepengurusannya akan kita lebih rapikan, mungkin kita akan terbitkan semacam surat keputusan sehingga benar-benar setiap aktivitas kegiatan yang membawa nama alumni benar-benar bisa terkoordinasi dan terinformasi dengan baik. Seperti itu Mbak Faza. Luar biasa. Jadi semuanya udah legal ya, udah sampai dengan akta notaris segala ya, Masya Allah. Baik, untuk selanjutnya nih, untuk sekarang nih kan kita ada sesuai tema nih, peduli banjir. Nah, untuk ikatan alumni SMA 12 sendiri itu apa sih dasarnya bisa tergerak untuk peduli untuk banjir itu seperti apa? Ya, baik. Jadi secara salah satu misi kita membentuk IKA alumni adalah kita mau berkontribusi dan berperan aktif di bidang sosial kemasyarakatan. Kita tahu 1 bulan belakangan memang tidak hanya di Lampung sih ya sebetulnya, di beberapa provinsi dan daerah lain juga mengalami curah hujan yang cukup ekstrim, sehingga mengalami beberapa titik cukup mengalami rawan banjir. Seperti itu. Nah, kita sebagai salah satu elemen masyarakat, komunitas, kita itu merasa terpanggil karena memang sebetulnya secara informal sehari-hari kita sudah biasa melakukan bakti sosial. Nah, ini kita pada saat terjadi banjir di Lampung ini, kita mau lebih bersama-sama mengkontribusikan peran kita terhadap masyarakat. Salah satunya kita akan mengumpulkan donasi dari setiap alumni
terus kita akan mengumpulkan pakaian bekas, terus kita mengumpulkan berbagai barang yang mungkin dibutuhkan ya oleh korban-korban yang terdampak. Dan ini sudah didahului sebetulnya oleh Angkatan 96 kemarin oleh Pak Yusantri dan kawan-kawan. Nah, kemudian kita ini di kali ini ya, di momen kali ini saya juga memanggil ya kepada teman-teman semua angkatan untuk yuk sama-sama kita peduli terhadap kondisi banjir di Provinsi Lampung ini. Kita mau kita lebih bermanfaat lah buat orang banyak, apalagi saudara-saudara kita yang mengalami dampak banjir yang cukup memprihatinkan saat ini. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau udah dari paparan tadi, kira-kira kendala apa aja sih Pak yang ada terjadi gitu, yang kira-kira kita sudah punya niatan baik nih seperti ini, kira-kira kendalanya apa nih yang dirasakan? Mungkin dari Pak Ferry dan Pak Yus bisa diceritakan. Ya mungkin secara umum nanti Pak Yusantri bisa menambahkan ya. Saya kerangka awalnya adalah kendala awal kita untuk lebih memaksimalkan kegiatan ini adalah faktor komunikasi dan informasi antar angkatan. Kita tahu setiap angkatan punya kepengurusan perangkatan, namun secara informasi kita belum bisa terkoneksi ke seluruh angkatan. Maka wahana ini, momen kali ini, pagi ini kita di podcast ini, kita berharap pikiran Lampung TV juga bisa membantu kita untuk menginformasikan kepada teman-teman alumni seluruh Indonesia agar kiranya teman-teman angkatan untuk bisa join aktif di kegiatan peduli banjir ini, ya, di mana kita saat ini sudah membuka posko di sekretariat kita, tepatnya di SMA Negeri 12. Untuk kendala teknisnya mungkin Pak Yusantri bisa menambahkan. Ya. Boleh. Jadi posko peduli banjir itu kita buka resminya dari kemarin. Memang kami angkatan 96 sudah memulai. Jadi begitu ada bencana, kita angkatan 96 tanpa pikir panjang. Karena kalau kita mau skala besar, itu memang harus waktu kan. Jadi kita dari angkatan 96 dan bantuan telah kita salurkan kemarin, baru kita sekarang membuka posko besar lagi. Ini posko namanya posko IKA alumni yang di lihatnya ada di SMA 12. Nah, jadi posko itu sebenarnya tadi udah dijelasin oleh Pak Ferry, memang komunikasi, tapi mudah-mudahan melalui antara Pikiran Lampung TV ini akan menggerak para alumni berangkatan untuk apa namanya, untuk bergantinya, untuk membantu bersama. Karena kalau beberapa kami sih kumpul-kumpul, kalau nggak ada manfaat itu nggak kumpul. Nah, jadi kita itu harus memanfaatkan. Baik. Untuk poskonya sendiri itu ada di dalam sekolahan, wilayah sekolah ya Pak ya? Ya, posko kita sekretariatnya ada di lingkungan sekolah. Kebetulan kita ada ruangan khusus yang dihibahkan oleh pihak sekolah, berdekatan dengan masjid di sekolah. Ya, nanti untuk nomor telepon kami mungkin minta bantu PIC-nya untuk bisa ditayangkan di Pikiran Lampung, sehingga ini bisa lebih mempermudah untuk teman-teman alumni seluruh Indonesia yang melihat acara podcast ini, sehingga bisa berkoordinasi lah dengan PIC yang ada di situ. Seperti itu, Mbak. Baik. Terakhir nih Pak, apakah ini khusus untuk IKA alumninya saja atau terbuka untuk umum? Boleh terbuka untuk umum. Secara prinsip sih dalam kita berkegiatan sosial tentunya kita lebih kepada untuk umum ya, Mbak ya. Namun pemokusannya saya meminta teman-teman seluruh angkatan alumni untuk secara aktif mengambil peran. Artinya sebetulnya kita mengumpulkan donasi, mengumpulkan pakaian bekas itu dari teman-teman alumni ya. Namun apabila masyarakat umum juga berkenan untuk bisa menyalurkan melalui kami sangat berterima kasih, kami sangat respect. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat, karena kita tahu sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Amin. Baik pemirsa, mungkin ini kita sudah sampai di penghujung perbincangan kita. Mungkin Bapak ada pesan-pesan untuk disampaikan ke khususnya ke warga yang terdampak banjir, dan juga bagaimana untuk keluarga yang lain mungkin agar bisa merespon ya Pak ya. Baik, dipersilakan mungkin Pak Ferry. Baik, yang pertama saya menghimbau kepada teman-teman alumni dari seluruh angkatan dari 95 sampai dengan 2024
untuk bersama-sama kita peduli ya terhadap kegiatan peduli banjir di Provinsi Lampung ini. Yang mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa saling mengeratkan silaturahmi kita antar angkatan, kemudian juga kita bisa berkontribusi di sosial ya, kemasyarakatan seperti itu. Selanjutnya dari lubuk hati yang terdalam, kami dari pengurus IK Besar Semandalas atau SMA Negeri 12 Bandar Lampung mengucapkan turut prihatin dan ikut peduli ya kepada sahabat, warga, teman-teman yang ada di Provinsi Lampung yang terdampak dari banjir saat ini. Ya, kami hanya bisa mengucapkan harap bersabar. Jika ini sebagai sebuah momen kita untuk lebih meminta lapangan hati dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk bersama-sama ikut terjun aktif, sedikit memberikan bantuan uluran tangan kepada Bapak Ibu sahabat semua, yang mudah-mudahan apa yang bisa kita lakukan ini bermanfaat buat sahabat, saudara, Bapak Ibu semua yang saat ini mengalami dampak banjir yang cukup memberikan beban ya terhadap kehidupan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Demikian. Baik, terima kasih kepada Pak Ferry. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan dari Pak Yus untuk pemirsa kita di rumah juga. Jadi kepada para alumni SMA Negeri 12 Kota Lampung dari angkatan pertama sampai angkatan 2024, mari kita sukseskan acara program kasih sayang kita ini. Peduli itu hebat. Jadi kita sisihkan. Jadi saya akan sedikit Pak hebat ini kita itu menerima bantuan bukan hanya berupa uang ya, tapi berupa pakaian bekas juga, pakaian layak pakai bahasanya. Habis itu alat tulis karena memang banyak anak-anak yang belum sekolah di sana, segala macam. Jadi bukannya uang, jadi yang punya pakaian layak pakai juga diterima. Baik, jadi sekali lagi pemirsa, kita mengajak semua pemirsa di rumah untuk bisa turut serta membantu para warga yang terdampak banjir. Jadi kita sudah ada poskonya ya Pak ya, sudah ada poskonya di SMA 12 Bandar Lampung, jadi bisa langsung datang ke sana, boleh berdonasi berbentuk uang atau pakaian layak pakai, alat tulis, alat sekolah ya Pak ya. Boleh. Sangat berterima kasih sekali gitu ya, sangat dinantikan sekali untuk kedatangannya bisa ikut berpartisipasi di sana, terutama kepada Ikatan Alumni SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Baiklah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak ini kepada Bapak Ferry, Bapak Yusantri yang sudah berkenan hadir ada di podcast keren kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan juga kita bisa mengetuk pemirsa semua di rumah, juga terutama dikhususkan kepada Ikatan Alumni SMA Negeri 12 Bandar Lampung untuk bisa ikut berpartisipasi, berdonasi, langsung bisa datang ke posko ya Pak ya di SMA 12. Baik pemirsa, jangan lupa nantikan podcast keren kita selanjutnya. Selamat beraktivitas, salam sehat dan sampai jumpa. Salam sehat. Tabi pun.